Itu kontennya Pak Ribut juga ya. Iya. Pak Ribut kan kita taunya Pak Ribut itu adalah guru honorer ya Pak ya. Tapi kan di situ terlihat Pak Ribut pernah umroh, ada rumah gitu ya. Nah kita nggak tahu nih, itu gimana ceritanya bisa seperti itu Pak Ribut? Ini perjalanan hidup saya dulu ya Kak. Iya. Itu umroh itu yang pertama dari umroh. Itu saya kebetulan ini secara tidak sengaja mungkin ini sudah takdir dari Allah ya Kak. Kebetulan guru besar saya orang seni itu yang dari Malang menawarin saya, ayo Pak Ribut umroh. Terus saya bilang, saya nggak punya uang untuk umroh. Alhamdulillah di waktu karnaval Agustusan itu hasil saya itu mencapai 5 kali lipat dari penghasilan sebelumnya. Otomatis masih ada rezeki yang tersisi, otomatis saya langsung daftar umroh itu secara tidak sengaja, Tidak sengaja. dan waktu itu dadak Dadak, menawarkannya gitu. Akhirnya ada waktu cuma 3 bulan langsung umroh. Persiapannya. Iya, persiapannya. Kalau rumah ini kebetulan ini rumah bapak dan ibu saya. Karena saya ini anak ragil, jadi rumah itu diwariskan ke saya. Tapi karena rumahnya ini rumah kuno, karena saya kebetulan alhamdulillah punya rezeki, jadi rumah orang tua saya ini saya renovasi gitu. Jadi rezeki Pak Ribut itu sebenarnya banyak itu justru dari dunia seni tari ya Pak. Amin, betul Kak. Dan di masa pandemi ini Pak Ribut katanya justru ini masa yang sulit buat Pak Ribut karena penghasilan berkurang jauh dan bahkan Pak Ribut sampai nangis gitu karena itu gimana ceritanya Pak? Nangisnya gini Kak, saya ketika ada ujian seperti ini kan merasa kurang bersyukur sebenarnya ya Kak ya. Kan ini kita sebagai orang seni yang pertama nggak bisa karnaval, terus nggak bisa perpisahan pentasan sekolah seperti wisuda, nggak bisa konser. Sedangkan saya sebelum menjadi guru honorer kan saya ini jiwanya orang seni sebagai penari latar, mengiringi tapi dengan gerakan yang pedesaan gitu Kak. Nggak kayak yang di TV-TV itu kan gerakannya profesional banget gitu Kak. Itu. Iya. Jadi itu kesedihannya. Padahal sebenarnya tanggungannya Pak Ribut banyak. Sangat besar sekali. Yang pertama harus mencukupi keluarga, terus mohon maaf Kak ya, bayar-bayar bank itu. Cicilan-cicilan. Cicilan-cicilan di bank kayak gitu Kak. Itu sempat pusing mikirnya Sempat sakit sampai 1 tahun selama 2020 itu kan waktunya pandemi yang agak marak-maraknya itu Kak ya, yang lagi gencar-gencarnya. Itu saya sakit sampai 3 kali karena saya punya penyakit penderita lambung. Jadi kita kalau misalkan sibuk atau kita mikir yang tidak tersampaikan itu bisa menyebabkan kita stres gitu. Nggak boleh stres. Akhirnya kemudian Pak Ribut punya ide itu bikin konten TikTok itu. Gini, saya yang pertama punya ide bikin YouTube dulu sebelum TikTok karena YouTube siapa tahu saya itu iseng-iseng saya tak bikin YouTube, siapa tahu dengan adanya pandemi ini bisa ada rezeki lain gitu karena kan usaha saya sudah nggak jalan karena nggak boleh karnaval gitu. Terus kemudian YouTube itu kan lama Kak prosesnya. Akhirnya saya itu punya inisiatif bikin TikTok. Dari TikTok itu saya tidak kesengajaan pada waktu saya mengajarkan di kelas itu, waktu menerangkan materi sebelum pembahasan untuk maju ke depan itu, anak-anak itu jawabannya lucu. Nah kemudian saya buat video, anak-anak saya suruh maju, ayo anak-anak maju. Karena jawabannya itu lucu, saya bikin video tidak sengaja dengan HP saya taruh di buku gini. Akhirnya saya upload di TikTok, Facebook, WA, IG selama 4 bulan. Nah, kok tiba-tiba viral, sampai masuk di TV itu. Iya, sampai diundang-undang sekarang. Iya, sampai sekarang diundang. Jadi endorsement sekarang makin banyak Pak? Alhamdulillah. Berkah Ramadan nggak? Oke, coba sekarang kita mau ada tanya jawab Q&A. Pertanyaan pertama buat siapa? Buat Mbak Wanda. Mbak Wanda, sebutin dong 3 berita yang sekarang ini lagi meresahkan dan pengen banget dikomentarin belakangan ini. Yang pertama tentang apa, Wanda? Minyak goreng? Enggak. Iya, of course. Of course. Ya, yang paling pertama sih berita penundaan pemilu ya. Oh, itu penundaan pemilu. Ya, itu yang paling pengen dikomentarin karena pertama melanggar konstitusi dan siapapun itu pasti mengkhianati konstitusi. Kita tahu ya, kita 98 ikut demo dulu ikut demo dan nyaksiin sendiri udah banyak korban jiwa gitu ya, yang masyarakat Indonesia baik mahasiswa maupun korban kerusuhan yang udah berkorban demi sebuah konstitusi yang sekarang ini salah satunya adalah pasal 2 periode. Nah sekarang itu mau di kotak-kotik lagi dan itu yang ya benar-benar kita harus jaga menyatukan barisan untuk menjaga konstitusi. Kalau dari dunia keartisan, dunia hiburan ada nggak yang mau dikomentarin? Ya banyak sih, salah satunya ya itu
flexing itu ya gitu. Kadang-kadang ya banyak penipuan-penipuan yang salah satunya DNA ini ya pro bla 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 gitu yang membuat orang jadi pamer kekayaan, tapi ya ini contoh yang sangat 180 derajat berbeda dengan apa yang dicontohkan Bapak ya, bahwa sekarang anak-anak sekarang jadi pengennya melihat seperti itu, mereka pengennya semuanya jadi cepat kaya, easy money, padahal nggak ada Pak sesuatu yang easy ya Pak ya gitu. Nah itu yang saya suka gemes kalau ada sesuatu atau seseorang ya seolah-olah gampang nih mengumbar kemewahan. Tapi ternyata nggak ada yang gampang karena itu hasil penipuan. Kalau kita mau nipu ya gampang, tapi kan kita mau kerja keras yang halal ya. Iya, betul. Contoh Pak Ribut kerja keras nih. Oke. Yang berikutnya, Pak Ribut ngaku deh Pak Ribut udah punya pacar kan sebenarnya kayak gitu. Sampai malu. Bahkan kata orang tuanya harus suruh cepet-cepet menikah. Untuk sementara ini, saya pacar baru putus. Ya. Gara-gara Pak Ribut masuk TV apa gimana Pak? Cemburu ya Pak, cemburu. Soalnya ibu itu pernah berpesan ketika ibu masih ada itu, kamu nggak usah cepet-cepet nikah. Kecuali kamu kalau sudah sukses, sudah mapan, langsung aja nikah gitu. Ya sekarang belum merasa sukses dan belum. Alhamdulillah, cuman saya itu karena orangnya kan suka karir, otomatis nanti mengikuti aja. Kalau misalkan ketika saya punya jodoh mendadak, ya mau nggak mau saya harus cepat nikah. Gitu. Jadi ditunggu aja nih, udah sukses nih berarti ya. Kalau ada jodoh cocok, set. Betul, nanti Kak. kirim undangan ya Pak Ribut. Betul. Mau tak Kak datang ke Lumajang? Oh, mau datang Pak. Nanti aku bagian merabot. Merabot tuh ngapain? Merabot tuh bantu-bantu. Oh, bantu-bantu. Iya, kayak bikin nogosari. Aku mau show Pak, aku mau nari. Iya, Kakak bagian ini hostnya. Baik, Pak Ribut, Wanda terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah berbincang. Dan masih ada bintang tamu satu lagi yang mau kita ajak ngobrol. Ini seorang aktor. Dia tuh dari kecil sudah main sinetron laga, macam-macam deh. Dan sekarang juga lagi viral lagi karena dia main sinetron bareng Mayang. Iya betul ya? Oke, kita lihat profilnya Kevin Gutomo berikut ini. Kevin Gutomo, mantan artis cilik berusia 24 tahun yang mengawali karir sejak berusia 11 tahun dan pernah berperan sebagai boy dalam sinetron Get Married the Series bersama Grite Agatha tahun 2010 ini kini kerap memerankan karakter antagonis dalam FTV Pintu Berkah. Mahasiswa semester akhir jurusan strategi komunikasi ini sempat dikabarkan menghilang dari dunia entertainment karena depresi akibat merasa tidak setenar waktu kecil. Pria yang akan bermain film horor bersama Mayang Luciana Fitri, adik mendiang Vanessa Angel ini mendapat respon negatif dari netizen yang mengaku kecewa karena Kevin menerima tawaran main film dengan Mayang. Bagaimana cara Kevin Gutomo mempertahankan popularitas? Dan benarkah Kevin kesulitan membangun chemistry dengan Mayang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Kevin Gutomo di sebelahku. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini metamorfosanya Kevin Gutomo ya. Dia tuh udah main dari kecil, dari cilik tuh ya. Dari apa sih kamu Gerhana dulu yang versi sama? Iya, Gerhana jadi 2. Gerhana jadi 2. Itu versi anak-anaknya sih. Versi anak-anak. Terus apa lagi sih? Banyak ada kan? Get Married juga. Get Married juga. Udah banyak ya bertahun-tahun. Iya, berapa tahun jadi total kamu main sinetron? Aku dari umur 7 tahun sih, Kak. Sekarang? Sekarang Juli nanti 25. Oh 20, udah lama banget ya. Oke baiklah Kevin. Saatnya kamu duduk di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kevin, fitnah atau fakta? Kamu mau menerima tawaran film horor yang udah tahu lawan mainnya adalah Mayang. Karena ini kesempatan bagus buat kamu membuat penonton sadar kalau Kevin Gutomo itu eksis, fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.